belajar bareng kita masih tentang tema yang sama, yaitu eksploitasi. Pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi pada anak. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah sudah siap Bapak Ibu? Sepertinya kok masih belum siap ini, masih tengok kanan, tengok kiri, dan sebagainya. Nah, oke, sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri dulu. Kita sama-sama berdiri yuk Bu. Ya, Bapak Ibu masih ingat tepuk rapi yang bulan kemarin sudah kita praktekkan? Kita lakukan bersama-sama lagi ya. Oke. Siap Bu? Tepuk rapi. Rapi kanan, rapi kiri, dua rapi. Siap. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dimohon untuk duduk kembali. Nah, itu tadi ya Bu ya. Disiapkan dulu Bapak Ibu buku pintarnya ya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita akan lanjutkan Bu. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menyuruh putra-putrinya atau anak-anaknya membantu di keluarga? Ya, Ibu Ani? Ya, terima kasih Bu. Membantu mencuci piring putrinya, bisa Bu, terima kasih. Kemudian kalau ada dalam bentuk apa ya Bu bantuannya ya Bu ya? Ada pendapat lain mungkin? Bapak Budi, silakan Bapak. Membantu menyapu halaman. Ya, terima kasih Bapak. Itu tadi adalah bentuk-bentuk bantuan putra-putri Bapak Ibu di rumah ya Bu. Gak apa-apa Bu, membantu melakukan pekerjaan seperti itu yang di rumah tangga. Itu membuat anak menjadi lebih mandiri ya Bu ya, lebih siap untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, kemudian pertanyaan saya yang kedua, apakah Bapak Ibu pernah menyuruh anaknya untuk membantu mencari uang Bu? Kalau ini beda ya Bu, kalau tadi membantu keluarga di rumah, pekerjaan keluarga di rumah. Kalau yang ini pertanyaan kedua, membantu mencari uang. Ya. Kalau sudah dalam bentuk apa Bu bantuannya? Ada yang pernah? Oh, belum pernah semua. Ya, nggak apa-apa Bu, ini kita akan lanjutkan. Kalau memang belum pernah semua ya Bu ya, kita akan lanjutkan dulu Bu dengan menonton film. Film dokumenter, ini judulnya tentang pekerja anak di Pulau Nias. Bapak Ibu bisa sambil dibuka, nanti setelah menonton film dipersiapkan buku pintarnya halaman 39 ya. Ya, mari kita saksikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai. Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku. Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah.
Pak, keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini, tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerja anak. Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam, dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpinya. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya, misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghapuskan pekerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi kita sama-sama menyaksikan film tentang pekerja anak di Pulau Nias, kita sekarang akan membahas film tersebut. Kira-kira hal apa yang Bapak Ibu bisa tangkap dari film tadi? Ya, dimulai dari siapa Bu? Mungkin? Oh, Ibu Rini. Ya Bu, silakan. Ya, terima kasih Ibu Rini. Benar sekali Bu, tadi itu menceritakan tentang anak-anak yang masih seharusnya bersekolah ya Bu ya. Usianya masih usia sekolah tetapi meninggalkan sekolahnya untuk bekerja ya. Kemudian ada hal lagi yang ingin ditambahkan, mungkin pendapat lain? Ibu Dewi silakan ya. Ya, benar sekali Ibu Dewi. Sebagian dari mereka masih ingin melanjutkan sekolah sebenarnya ya Bu ya. Bahkan tadi ada yang bercita-cita ingin menjadi guru. Cuman karena keadaan ekonomi, kesulitan ekonomi, bahkan tidak bisa membayar uang sekolah, membeli buku, sehingga mereka putus sekolah. Nah Bapak Ibu, yang terjadi di film ini, apakah pernah Bapak Ibu lihat atau Bapak Ibu pernah alami mungkin hal serupa sama dengan atau mirip dengan di film ini Bu? Belum pernah mengalami ya Bu ya? Ya, pernah melihatnya Bu? Melihat hal serupa? Ya ada ya Bu ya. Benar sekali Pak Budi. Tadi Pak Budi bercerita bahwa pernah melihat hal yang mirip dengan ini ya Pak ya. Anak-anak bekerja di lampu merah ya Bu ya Bapak. Nah itu mereka mengamen dan sebagainya di waktu jam yang seharusnya mereka melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah Bapak Ibu, tindakan ini tidak dibenarkan karena hal ini memanfaatkan anak dengan sewenang-wenang dan merebut haknya yang seharusnya mereka berhak untuk bersekolah. Kemudian saatnya mereka juga bermain, mendapatkan pendidikan, itu semua terebut ya Bu, haknya ya Bu ya. Waktu mereka habis digunakan untuk bekerja, padahal belum waktunya. Nah hal inilah Bu, Bapak yang disebut dengan eksploitasi. Mungkin sebenarnya ada yang pernah mendengar kata eksploitasi Bapak Ibu? Ya, belum pernah ya Bu, baru ini. Baiklah Bapak Ibu, eksploitasi itu pemanfaatan sewenang-wenang dengan tujuan tertentu. Nah, lebih jelasnya di sini ya Bapak Ibu, ini ada pengertian tentang eksploitasi anak. Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan material maupun imaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, dalam hal ini anak ya Bapak Ibu, yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik tanpa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga, kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material ataupun imaterial.
Nah, yang terjadi di film Pekerja Anak di Kepulauan Nias tadi adalah salah satu bentuk eksploitasi anak ya Bu, yang seharusnya harus kita hindari. Nah, Bapak Ibu, ini tadi ada juga contoh-contoh eksploitasi ya Bu. Kalau dalam film tadi ada anak yang bekerja sebagai pemecah batu, kemudian juga itu termasuk pemanfaatan tenaga anak ya Bu dalam hal ini. Ada juga eksploitasi pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak, seperti misalnya anak dijual untuk membayar hutang. Ada seperti itu Bu di sini Bu? Tidak ya Bu ya? Alhamdulillah. Baiklah, kemudian ada lagi pemanfaatan tubuh anak. Nah, ini dalam hal seksual ya Bu, ada anak yang dilacurkan, pornografi anak dan sebagainya. Harapan saya di sini tidak terjadi ya Bu ya. Tidak terjadi eksploitasi anak. Berikan anak kesempatan untuk memperoleh haknya, baik itu dalam hal pendidikan, belajar, dalam hal bermain dan sebagainya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu Rini pertanyaannya Bu. Bagaimana menghindari eksploitasi pada anak ya Bu ya? Menghindarinya yaitu kita memberikan anak hak-hak mereka dan melakukan kewajiban kita sebagai orang tua yang baik. Sudah jelas Ibu Rini? Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan untuk tentang eksploitasi anak dan kita akan lanjutkan bahasan selanjutnya. Terima kasih.